Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baik, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu nilai default. Nilai default adalah nilai yang diberikan kepada suatu variabel atau parameter jika tidak ada nilai lain yang secara eksplisit diberikan. Di dalam pemrograman, nilai default memberikan nilai awal yang akan digunakan jika tidak ada nilai yang diberikan secara spesifik. Baik, kita masuk ke implementasi nilai default. Jadi di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini terdapat nama fungsi dengan default, dan di dalam fungsi dengan default tersebut memiliki satu parameter, yaitu nilai default sama dengan 10. Jadi blok kode yang selanjutnya yaitu sistem mencetak variabel nilai default dengan parameter nilai default sama dengan 10 tadi. Kemudian fungsi memanggil tanpa menyediakan argumen tambahan, sehingga nilai default 10 akan digunakan. Dan selanjutnya, memanggil fungsi dengan menyediakan argumen tambahan sama dengan 20, sehingga nilai default akan tergantikan oleh nilai yang diberikan saat pemanggilan fungsi. Dengan kata lain, fungsi ini dapat dipanggil dengan atau tanpa menyediakan nilai parameter. Dan jika nilai tidak diberikan, proses nilai default sama dengan 10 akan digunakan. Atau operasi dalam pemrograman. Kita masuk ke implementasi pengembalian nilai. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi blok kode yang pertama itu fungsi hitung umur didefinisikan dengan dua parameter, yaitu tahun lahir dan tahun sekarang. Di dalam fungsi, perhitungan umur dilakukan dengan mengurangkan tahun lahir dari tahun sekarang. Jadi hasil perhitungan umur kemudian dikembalikan menggunakan pernyataan return. Dilakukan pemanggilan fungsi hitung umur dengan menyediakan tahun lahir, seperti contohnya itu 2004, dan tahun sekarang contohnya 2024. Jadi hasil perhitungan umur ditampilkan dengan menggunakan pernyataan echo. Soal selanjutnya yaitu penambahan parameter. Penambahan parameter merujuk pada tindakan menambahkan variabel atau nilai tambahan ke dalam suatu fungsi atau metode. Baik, kita masuk ke implementasi penambahan parameter. Jadi di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi di sini terdapat nama fungsi dengan parameter. Di dalam fungsi dengan parameter tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter 1 dan parameter 2 sama dengan 0. Di dalam fungsi dilakukan penambahan antara parameter 1 dan parameter 2. Jadi hasilnya disimpan dalam variabel hasil. Hasil penambahan dicetak menggunakan pernyataan print. Kemudian, contoh pemanggilan fungsi. Fungsi dipanggil dengan menyediakan nilai untuk parameter 1, kita beri nilai 5, dan parameter 2 kita beri nilai 8. Karena nilai untuk parameter 2 disediakan, nilai default sama dengan 0 tidak digunakan. Dan hasil penambahan parameter 1 sama dengan 5 dan parameter 2 adalah 8 dicetak. Jadi hasilnya adalah 13. Kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri selama eksekusi. Baik, kita masuk ke implementasi fungsi rekursif. Di dalam implementasi tersebut kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Fungsi faktorial didefinisikan dengan satu parameter, yaitu angka. Dalam fungsi terdapat struktur kondisional,
if-else yang menguji apakah nilai parameter angka kurang dari 2. Jika ya, maka fungsi mengembalikan nilai 1, karena faktorial dari angka kurang dari 2 adalah 1. Jika nilai parameter angka lebih dari atau sama dengan 2, maka fungsi mengembalikan hasil perkalian antara parameter angka dan hasil rekursif pemanggilan fungsi faktorial dengan argumen parameter angka negatif 1. Pemanggilan fungsi dilakukan dengan menyediakan nilai 5 sebagai argumen. Hasil dari faktorial dari angka 5 dicetak menggunakan pernyataan Eichmann.